Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, SP, mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto terkait kursi menteri. Hal tersebut disampaikan SP saat ditemui awak media di DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024. Namun, ia justru meminta kepada Prabowo agar memprioritaskan partai politik lain untuk lebih dulu masuk kabinet. Dia menekankan bahwa Nasdem bukan prioritas. Menjadi salah satu pembantu presiden merupakan suatu kehormatan. Surya Paloh mengaku sadar bahwa Partai Nasdem tidak memberi dukungan kepada Prabowo dari awal saat kontestasi Pilpres 2024. Maka itu, Nasdem mengambil sikap dengan menjunjung etika politik. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa? Sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet. Tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lain. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu paling ujung aja, paling belakangan aja, bukan nomor satu. Karena kita tahu secara etik kita bukan yang memperjuangkan dari sejak awal pada Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini adalah proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan. Walaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi apa yang masih tersisa sebagai komitmen, konsistensi, sikap untuk tetap memiliki ajas kepantasan dan kepatutan. Jadi tetap berada dalam barisan pemerintahan, mengupayakan apa kemampuan yang ada dalam barisan Partai Nasdem ini agar suksesnya roda administratif jalannya pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, Nasdem ada di sana. Tapi bicara soal kursi, itu bukan keinginan Nasdem nomor satu itu, dia nomor buntut aja pada belakang. Ada nggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu. Mudah-mudahan ini bisa juga merupakan sumbangsi dari satu sikap partai politik bahwasanya kursi bukan di atas segala-galanya, untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu atau tidak jalannya pemerintah. Nasdem itu kan boleh catat itu. Terserah presiden yang berbeda. Terima kasih. Apa itu? Baik, selamat siang Pak. Saya Arbi dari Metro TV ingin menanyakan pertimbangan apa yang dipertimbangkan untuk memilih nama lama. Tadi kan melanjutkan, ada banyak nama lama juga yang dilanjutkan dari pengurus lama ya Pak ya, di periode 5 tahun ke depan, dan juga ada nama baru. Ini pertimbangan apa yang dipertimbangkan Bapak untuk memilih mereka? Kemudian yang kedua, harapannya begitu, dan mungkin ada hal baru apa yang nanti akan dilakukan di BP Nasdem ke depannya? Jelas ini memadukan, mengkombinasikan yang akhirnya akan memiliki kemampuan sinergisitas dengan output yang jauh lebih kuat. Bagaimanapun kawan-kawan yang sudah pernah menduduki komposisi dalam kepengurusan, dia mempunyai jam terbang, pengalaman yang cukup bisa menjadikan referensi yang cukup berarti bagi kawan-kawan yang baru masuk dalam kepengurusan. Tapi darah segar, pikiran-pikiran segar itu juga dibutuhkan oleh partai ini. Dan ini mengkombinasikan juga antara generasi senior dengan generasi muda, generasi yang lebih unik. Kalian lihat tadi komposisinya, ini ada kesempatan bagi mereka. Yang berbicara ini ketua umumnya nggak bisa selamanya. Mudah-mudahan dia tetap sehat, dia bisa mengantarkan ini masa bakti periode 2024-2029 aja udah super top itu. Ya ini harus dipersiapkan benar oleh partai. Dan Nasdem berupaya mempersiapkan itu sedini mungkin dengan pikiran-pikiran yang cukup objektif dan rasional. Pak, saya Rafiq Pak dari Times Indonesia.
kenapa memilih sosok Kang Saan Mustafa sebagai Wakil Ketua Umum? Yang kedua, kenapa mempertahankan Bang Hermawi Taslim sebagai Sekretaris Jenderal? Itu aja, Pak. Ini soal faktor rambut aja sebenarnya. Saya suka orang yang ada rambutnya agak dikit-dikit tipis. Dua-dua tipis, Wakil Ketua Umumnya tipis. Ketua Dewan Pakar lebih tipis lagi. Sekjen juga tipis. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua kita mengenal sosok Kang Saan. Seorang aktivis, pergerakan, organisatoris, yang jam terbang asam garam di dalam institusi partai politik, saya pikir cukup mumpuni. Konsistensi, perilaku, sikap, dan kontribusi yang selama ini diberikan, itu merupakan sebuah modal besar bagi partai, bagi Kang Saan untuk memperkuat komposisi kader dia sebagai elit kepengurusan di partai ini. Seorang Hermawi Taslim, ya, orang yang paling mudah untuk bergaul dengan. Jangan lupa subscribe ya.